Let's go! Halo semuanya, welcome to Gani Fam. Kali ini Mama Nana akan membahas mengenai biaya hidup di Swiss. Mau tahu semahal apa biaya hidup di Swiss? Tapi secara garis besar aja ya. Karena biaya hidup itu tergantung dari lifestyle seseorang. Jadi kita akan membahas harga-harga dan semua kebutuhan yang ada di Swiss. Yang pertama, biaya sewa rumah. Kalau beli rumah, artinya orang itu sudah tajir melintir. Jadi rata-rata orang kelas menengah di sini pasti sewanya rumah. Tapi rumah juga dibagi menjadi dua tipe. Kos-kosan atau sharing kamar dalam satu rumah. Jadi bisa sharing kamar mandi juga, sharing dapur, sharing garasi, dan sharing gudang. Atau bisa juga sewa apartemen. Saya dan keluarga sewa apartemen. Dan itu pun harganya tergantung dari berapa ruangan yang ada di apartemen itu. Untuk harga kos-kosan atau sewa apartemen tergantung dari kanton atau provinsi atau kota di negara Swiss. Oke, sekarang kita ngebahas mengenai harga dari rumah, sewa rumah. Ada kos-kosan dan juga ada sewa apartemen. Kalau kos-kosan itu kisarannya sekitar 700 sampai 1000 Swiss franc per bulan. Kalau apartemen itu tergantung berapa ruangan. Istilahnya kalau di Jenewa karena berbahasa Prancis jadi berapa pièce, berapa ruangan di dalam satu rumah itu atau apartemen. Misalnya ada satu pièce, harganya bisa sekitar 1.200, 1.500, mungkin sampai 2.000, tergantung kondisi dan luasnya. Kalau 2 pièce, 3 pièce dan ke atas ya itu memang lebih mahal lagi. Apalagi yang kamarnya 3 atau 4 itu bisa sampai 2.500 ke atas, bisa sampai 2.500 Swiss franc ke atas itu per bulan. Kita harus membayar sewa untuk garasi mobil atau sewa parkir, dan kita juga harus membayar utilities air, listrik, gas per bulannya. Jadi di luar dari biaya sewa tersebut. Oke, lanjut. Yang kedua adalah semua orang yang tinggal di Swiss itu diharuskan memiliki asuransi kesehatan. Kita bisa pilih mau perusahaan apa, bebas. Dan kita juga bisa memilih berapa premi per bulannya. Semakin tinggi biaya preminya, maka semakin banyak yang di-cover oleh asuransi tersebut. Harga premi asuransi per bulannya sekitar 100, 150 sampai 350, bahkan ada juga yang 500 Swiss franc per bulan. Karena kembali lagi itu tergantung berapa banyak yang di-cover oleh asuransi. Nanti dari asuransi tersebut, jika kita ada keluhan ke dokter dan sebagainya, itu cukup kita sudah di-cover. Jadi sudah tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Kalau misalnya kita memiliki asuransi dari luar negeri, bukan Swiss made, jadi kita harus bayar dulu, lalu nanti di-reimburse oleh asuransi tersebut. Fasilitas asuransi kesehatan di sini itu sudah mencakup pengadaan resep untuk beli obat-obatan di apotek, dan juga misalnya kita butuh ronsen, MRI, kita butuh ngambil sampel darah, itu sudah di-cover semua dari asuransi. Kecuali untuk gigi. Nah, untuk gigi itu kita harus ekstra bayar premi. Tidak ada di skema yang basic asuransinya. Kalau untuk memasang braces itu juga bisa, tapi mungkin hanya di cover sekitar 80% saja. Untuk mata itu ke dokternya kita di cover semua, tapi untuk kacamatanya juga mereka mempunyai pagu berapa Swiss franc untuk per orangnya.
Dan untuk mata itu biasanya kita mendapatkan 1 tahun bisa 1 kali mengganti kacamata. Dan biasanya untuk orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan atau mungkin mudah sakit, biasanya disarankan untuk mengambil premi yang mencakup semua, di cover oleh asuransi, semua penyakit atau semua tindakan, karena itu akan lebih mudah jika ada kejadian apa-apa di sini. Oke, selanjutnya adalah biaya transportasi. Jadi kalau kami di sini, kami ada mobil, tapi itu untuk mengakomodir kegiatan suami, untuk ke kantor dan kegiatan lainnya di luar kantor, atau untuk kami pergi di akhir pekan. Tapi kalau untuk saya dan anak-anak, kami lebih nyaman menggunakan transportasi umum seperti bus atau tram, atau bahkan kalau kita keluar kota yang tidak terlalu jauh, kami suka menggunakan kereta. Di sini untuk transportasi umumnya, terutama untuk kereta dan untuk public transportation bus dan juga tram, itu namanya SBB. Nah, kita langganan, kalau misalnya mau langganan per bulan itu kita bayar 55 Swiss franc. Tapi kita juga bisa beli sekali pergi, baru kita beli juga boleh. Dan untuk di sini ada namanya Swiss Pass. Swiss Pass itu kegunaannya adalah sebagai kita berlangganan per tahunnya kita bayar 160 Swiss franc. Benefitnya adalah kita akan selalu mendapatkan harga yang setengahnya. Kita dapat diskon half price untuk kita naik cable car, kita naik kereta, kita naik apa aja transportasi umum, kita bisa dapat half price. Dan di sini juga banyak orang-orang yang menggunakan otopet listrik ataupun sepeda untuk mereka berangkat bekerja. Oke, untuk belanja bulanan atau mingguan, kisarannya harga kasarnya itu bisa 300 sampai 500 Swiss franc per bulan untuk satu orang. Tapi kembali lagi ya, ini tergantung dengan bagaimana lifestyle seseorang tersebut. Sebenarnya kita juga bisa hemat dengan masak sendiri di rumah, atau kita membawa bekal, atau kalau kita jalan-jalan kita juga jangan makan di restoran, kita bisa piknik sama-sama keluarga. Jadi itu semua tergantung dengan bagaimana lifestyle kita. Kalau makan di restoran, kasarnya untuk restoran yang lumayan, bukan fast food ya, ini restoran yang lumayan gitu, Chinese food misalnya, itu sekitar 25 sampai 35 atau 40 Swiss franc per orang. Jadi memang cukup lumayan mahal kalau dikursin ke rupiah. Dan kalau misalnya mau makan Indomie di sini tergantung tokonya, tapi harganya kisaran 1 sampai 2 Swiss franc per bungkus. Itu Indomie ya. Dan terus kalau mau makan murah kita sebenarnya bisa ada pilihannya, yaitu kebab atau takeaway Thai food gitu. Itu kadang-kadang suka ada juga yang murah, sekitar 10 sampai 12 Swiss franc itu dapat satu porsi. Bisa kenyang sih gitu. Tapi memang juga kalau kita kursin juga lumayan mahal ya guys, karena 10 Swiss franc aja itu bisa 160.000. Nah, jadi kebayangkan kalau kita keseringan jajan di sini. Kalau untuk minum air putih itu kan gratis ya, jadi kita bisa bawa minuman atau kita bisa minum langsung dari air keran di rumah, karena itu gratis dan bisa diminum. Kalau mau ngopi-ngopi itu harganya sekitar 5 sampai 6 Swiss franc per kopi. Mau cappuccino, latte ataupun espresso harganya relatif sama. Di sini beras Thailand itu per kilonya sekitar 1 sampai 2 Swiss franc. Jadi intinya guys, kita lebih hemat kalau kita masak di rumah aja, karena kita tahu yang kita masak apa dan sehatnya juga kita tahu. Jadi memang lebih hemat kalau kita masak sendiri di rumah. Oke, kalau untuk data mobile itu rata-rata di sini ada yang murah 30 Swiss franc per bulan. Tapi kadang-kadang ada juga provider itu menjual handphone dan datanya itu secara bundling atau secara bersamaan. Jadi kita bisa berlangganan providernya dan juga mencicil handphone yang kita mau. Jadi misalnya ada 30 Swiss franc terus handphonenya tambah 30 Swiss franc. Tapi kalau handphonenya udah selesai, jadi kita hanya bayarnya 30 aja gitu.
gitu. Jadi suka banyak promo-promo juga kalau provider di sini. Tapi ini harganya juga variatif ya, itu beda-beda tergantung plannya. Ada siapa ini? Ada Leahnya lagi nyariin mamanya. Padahal mamanya lagi bikin video. Mama lagi ngomongin tentang data atau misalnya kita di sini internet. Dan internet juga di sini bisa sekalian wifi untuk di rumah. Nah, itu biasanya ada paket ya, sama sih kayak di Indonesia. Tapi harganya nggak sama. Jadi ya mahal, tapi kan itu kebutuhan ya. Kadang-kadang jadi kita ya mau nggak mau lah guys, harus tetap langganan. Nah oke, tadi selain asuransi kesehatan, kita juga di sini biasa banget nih kalau misalnya kita sewa apartemen atau rumah, kita juga harus membayar asuransi untuk rumah itu. Tapi asuransinya ini sebenarnya diperuntukkan untuk kalau kita merusak benda pihak ketiga. Misalnya kita merusak jendela, pintu, tembok ataupun lantai secara aksiden, itu kita bisa klaim ke asuransi. Dan biasanya itu sekitar 150 sampai 200 Swiss franc tergantung apa aja yang di cover oleh asuransi itu. Oke, selanjutnya adalah untuk biaya hobi atau istilahnya mungkin kalau udah berkeluarga kita untuk entertainment keluarga ya. Misalnya mau kita ada trip-trip kemana, menikmati weekend, itu kan harus dibajetin juga. Nah kalau di sini misalnya kita mau naik kereta, mau naik mau naik mobil pun kan kita harus beli bensin, harus makan, jadi harus dibajetin. Nah biasanya itu orang-orang sini sekitar mungkin 300 atau 400 Swiss franc gitu per bulan. Tapi mungkin itu kalau single ya guys. Jadi kalau misalnya udah berkeluarga mungkin bisa disesuaikan lagi gitu loh, karena kan destinasinya pasti beda-beda. Tapi minimum untuk hobi atau entertainment tuh per bulan segituan deh gitu. Jadi kita bisa jalan-jalan, kita menikmati alamnya, atau kita bisa ke kota negara lain yang dekat-dekat dari sini. Oke. Yang terakhir, tapi ini juga paling wajib di sini adalah membayar pajak. Jadi untuk orang yang tinggal di sini yang usianya di atas 18 tahun itu sudah wajib bayar pajak. Tapi kalau misalnya orang tersebut hanya sekolah aja, dia nggak punya penghasilan, ya otomatis dia nggak perlu bayar pajak. Nah, bayar pajak ini misalnya orang yang professional worker itu misalnya dapat gaji, biasanya per tahunnya mereka juga dapat gaji ke-13. Hampir sama lah istilahnya ya dengan kita di Indonesia. Nah, ini biasa gaji ke-13 ini diperuntukkan untuk membayar pajak per tahunnya gitu. Nah, nanti tata caranya tuh biasanya izin tinggal, tergantung izin tinggal. Jadi misalnya izin tinggal WNA-nya, kalau masih berupa izin tinggal WNA, itu mereka harus isi formulir dulu, harus lapor segala macam ke kantor pajak di sini. Nah, kalau udah residence, itu kalau udah ibaratnya udah dapat green card di sini, itu sudah dipotong langsung. Namanya adalah permit B kalau nggak salah. Di sini sudah dipotong langsung oleh perusahaannya. Jadi udah nggak perlu declare pajak sendiri gitu. Nah kalau mahasiswa yang sekolah di sini tapi nggak bekerja, ya mereka nggak harus. Oke guys, tadi hitungannya bisa ya dihitung sendiri ke rupiah karena Mama Nana juga udah pusing, soalnya memang di sini mahal banget semuanya. Jadi kalau kita kursin semuanya ke rupiah itu rasanya kok mahal banget ya gitu. Tapi tenang, nanti aku akan bikin video bagaimana cara menyiasati harga-harga yang mahal itu. Nanti ada tips dan triknya untuk hidup hemat di Swiss ya. Oke, cuman kembali lagi ya guys, mahal ini itu relatif ya. Itu kan sesuai dengan cara orang menjalani hidupnya itu, lifestyle-nya gitu. Dan untuk kategori mahal di Swiss itu sebenarnya juga sudah diperhitungkan dengan gaji yang mereka terima di sini, karena gajinya kan memang besar ya kalau di sini gitu. Jadi ya make sense lah, masuk akal. Gitu guys. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, sudah nonton Mama Nana dan Baby Lea di sini. Wow, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa ya di like,
di share, sama di subscribe. Bye!